Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang daftar pustaka dalam karangan ilmiah. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bu Sastika Astri Dewi dan teman-teman yang saya hormati. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mulai. Di sini saya Nur Alinda Ramadhani sebagai moderator dan pemateri pertama yaitu Dinda Priliani Maudi, pemateri kedua Muhammad Fernando El Hakim, pemateri ketiga Firman Nugraha. Baik, pemateri pertama akan disampaikan oleh Dinda Priliani Maudi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dalam menulis suatu karya ilmiah, tentunya membutuhkan sebuah referensi untuk memperkuat karya penulisan. Sehingga untuk memperkuat karya ilmiah diperlukan bahan acuan atau sumber referensi yang nantinya akan dicantumkan berupa daftar pustaka. Daftar pustaka adalah serangkaian daftar yang memuat sumber acuan, rujukan, maupun referensi yang digunakan. Baik itu data yang diambil dari buku, jurnal, internet ensiklopedia, hingga media massa. Daftar pustaka ditempatkan di bagian akhir dari sebuah artikel atau laporan secara berurutan sesuai abjad. Daftar pustaka merupakan salah satu elemen penting dalam penyusunan sebuah karya ilmiah karena berkaitan dengan tingkat orisinalitas suatu tulisan yang harus mencantumkan sumber dari berbagai kutipan hingga pemikiran. Daftar pustaka dimaksud adalah suatu daftar yang berisi semua sumber bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Fungsi dan manfaat dari daftar pustaka. Yang pertama, mengakui sumber-sumber referensi. Salah satu manfaat utama dari daftar pustaka makalah adalah mengakui kontribusi makalah asli dari sumber-sumber yang digunakan dalam makalah. Yang kedua, memudahkan pembaca. Daftar pustaka juga memudahkan pembaca untuk mengecek dan menggali lebih dalam informasi yang terkandung dalam makalah. Yang ketiga, membangun kredibilitas. Sebuah makalah atau karya ilmiah yang memiliki daftar pustaka yang lengkap dan relevan cenderung lebih kredibel. Yang keempat, mempermudah reproduksi penelitian. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengulangi atau memperluas penelitian yang dilakukan dalam makalah, daftar pustaka adalah panduan yang sangat berguna. Dan yang kelima, membantu membuktikan kesahihan argumen. Daftar pustaka juga membantu dalam membuktikan kesahihan argumen yang diajukan dalam makalah. Terima kasih, saya lanjutkan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Muhammad Fernando El Hakim. Jenis-jenis sumber daftar pustaka. Buku. Buku menjadi pilihan utama sebagai referensi penulisan sebuah karya. Kelengkapan tulisannya membuat buku menyuguhkan bahan yang baik untuk karya tulis. Yang kedua yaitu jurnal. Selain buku, jurnal juga bisa menjadi bahan referensi penulisan karya tulis. Jurnal yang dimaksud tentunya merupakan jurnal-jurnal yang erat kaitannya dengan topik yang dibahas oleh penulis. Yang ketiga yaitu skripsi. Saat sedang menulis skripsi, kamu bisa menggunakan skripsi lain yang telah benar sebagai bahan rujukan. Biasanya dipakai dalam bab 2 pada bagian landasan teori. Yang keempat yaitu artikel ilmiah. Bahan untuk referensi karya tulis yang nantinya dimuat dalam daftar pustaka adalah artikel ilmiah. Sama seperti jurnal, artikel yang dimaksud adalah yang kaitannya erat dengan topik bahasan penulis. Yang kelima itu email. Korespondensi melalui email antara penulis dengan tokoh penting sebuah bidang juga bisa dijadikan referensi dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Yang keenam itu koran dan majalah. Koran dan majalah juga bisa dijadikan sumber karya tulis yang dimuat dalam daftar pustaka. Tentunya dipilih berita atau bahasan yang memiliki kaitan dengan topik pembahasan penulis. Yang ketujuh itu website berita online. Selain koran dan majalah, website berita online di internet juga bisa dijadikan referensi penulisan sebuah karya tulis. Forward penulisan daftar pustaka. APA, American Psychological Association Style. Gaya penulisan APA banyak digunakan dalam bidang ilmu sosial, pendidikan, dan psikologi. Format ini menekankan penggunaan nama penulis, tahun publikasi, dan informasi detail lainnya seperti nama jurnal dan halaman. Yang kedua yaitu MLA, Modern Language Association Style. Gaya MLA sering digunakan dalam ilmu humaniora, termasuk sastra, linguistik, dan seni. Format ini mengutamakan penulis dan halaman yang dikutip, memudahkan pembaca untuk menemukan kutipan dalam sebuah naskah. Yang ketiga yaitu Chicago Style. Chicago Style memiliki dua varian utama, yaitu notes dan bibliography, serta author-date, dengan yang pertama lebih sering digunakan di bidang sejarah dan humaniora. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya pemateri ketiga yaitu Firman Nugraha. Contoh penulisan dari berbagai sumber. Satu, buku atau penulis tunggal. Nama belakang, inisial, nama depan, tahun, judul buku, penerbit. Contoh Rowling, J.K., Harry Potter and Philosopher's Stone, Bloomsbury. Yang kedua, artikel jurnal. Nama belakang penulis, inisial, nama depan, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume, isu, halaman. Yang ketiga, artikel website. Nama belakang penulis, inisial, nama depan, tahun, bulan, tanggal, judul, nama website. Contoh Smith J. The Future of Artificial Intelligence Text Grounds. Yang keempat, laporan. Nama organisasi, tahun, judul, laporan, URL jika tersedia. Contoh World Health Organization Global Report on Health and Elimination WHO. Yang kelima, makalah conference. Nama penulis, inisial, nama depan, judul makalah, nama conference, lokasi, tanggal. Yang keenam, video YouTube. Nama pengguna atau channel, judul video. Yang ketujuh, wawancara. Nama yang diwawancarai oleh nama pewawancara, tanggal, lokasi. Sumber lain, slide PowerPoint, Koesmedzi, ING, pertemuan kedua, dasar-dasar public speaking, slide komunikasi Jakarta, siaran televisi ke-9, siaran televisi Brian Bewriter, September 12, The Brian Medical Hour, Television Broadcast, Public Broadcasting Service. Kesimpulan, daftar pustaka memiliki peran yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah, bukan hanya sebagai pelengkap administratif, tetapi sebagai penanda integritas akademik dan kualitas intelektual suatu tulisan. Melalui penulisan daftar pustaka yang baik dan benar, penulis menunjukkan bahwa argumen dan gagasan yang disampaikan didukung oleh referensi dan kredibel dan relevan. Fungsi utamanya meliputi pengakuan terhadap sumber asli, kemudahan akses informasi bagi pembaca, penguatan validitas penelitian, serta penghindaran dari praktik plagiarisme dengan beragam jenis sumber mulai dari buku, jurnal, artikel, daring, hingga media audiovisual. Penulis perlu memahami format penulisan yang tepat sesuai gaya sitasi yang berlaku seperti APA, MLA, dan Chicago. Baik, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.